Mauresmo Dormac dan tim Gappen resmi akan dinaturalisasi. Martin Paes susul Jaiches mintas di Serie A Italia. Nama Oli Romeni kini dikodekan langsung oleh timnas Indonesia. Gaji coach Sinteyong dikabarkan naik. Target PSSI realistis untuk putaran ketiga. Timnas Vietnam dan Thailand duel. Justin Hapner siap dijemput Wolves di Cerezo Osaka. Benarkah proses Martin Paes masih belum masuk ke sidang kas? Federasi Timnas Kamboja terus upayakan Pak Hang Seo sebagai pelatih barunya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI kabarnya memastikan akan berjuang sekuat tenaga untuk mengupayakan sosok Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia setelah naturalisasinya selesai. Ya, diketahui Martin Paes resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 kemarin. Kendati sudah punya paspor Indonesia, namun Martin Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan bahwa federasi sedang berjuang keras untuk mengupayakan perpindahan federasi Martin Paes bisa diterima oleh FIFA. Kami lagi berjuang terus nih soal di kas atau di mana, pasti ya kami ada proses. Di FIFA apa semuanya kita ada proses, tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi. Ada namanya batas-batas. Setelah putusan tidak bisa lagi digugat misalnya, sebelum itu terjadi, ya kita di sini dulu, jelas Arya. Ya, yang dimaksud Arya adalah mengupayakan banding kepada FIFA terlebih dahulu hingga batasan yang ditentukan. Jika banding ke FIFA itu tidak berhasil, baru ke jalur yang lain. Jalur lain yang dimaksud adalah Pengadilan Olahraga Internasional. Ya, kabarnya hingga saat ini berkas sengketa ke kas Martin Paes masih belum terdaftar. Hal itu dikarenakan PSSI saat ini sedang berusaha banding ke FIFA. Ngapain ke sana dulu gitu? Ada tahapan yang kita lihat masih bisa kita kejar sampai habis masa proses itu. Jangan kita tidak bisa di sini sudah langsung ke sana, jangan. Jadi ada rentan waktu setelah penolakan pertama. Ya sudah, kita berjuang lagi. Masih ada waktu itu. Jadi kita lakukan semuanya. Harus begini, tutur Arya. Kabarnya Arya menggaransi bahwa PSSI lewat tim hukum yang dibentuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bekerja keras mengupayakannya. Kabarnya PSSI akan sekuat tenaga mengusahakan Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Kamboja kini dikabarkan telah meminta Pak Hang Seo untuk memimpin tim nasionalnya. Dilansir dari KBS, Federasi Sepak Bola Kamboja kini kabarnya telah berusaha meyakinkan mantan pelatih timnas Vietnam itu selama 2 bulan terakhir ini. Ya, timnas Kamboja saat ini berada di peringkat 180 dunia pada ranking FIFA. Meski begitu, timnas Kamboja kini telah menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu meski tidak signifikan. Mereka pernah dilatih ke Sekoy Honda, namun belum memiliki prestasi yang membanggakan di turnamen regional. Kabarnya, federasi membutuhkan dorongan yang cukup kuat untuk membantu timnas Kamboja untuk meraih kesuksesan di Piala ASEAN Cup 2024 ini. Dalam hal ini, kabarnya federasi percaya bahwa Pak Hang Seo adalah sosok yang paling tepat untuk menyusul kesuksesan yang telah ia bawa bersama timnas Vietnam sebelumnya. Untuk mempengaruhi Pak Hang Seo, Federasi Kamboja tersebut juga meminta bantuan Kementerian Budaya dan Olahraga dan Pariwisata Kamboja. Selain itu, federasi juga secara proaktif menawarkan insentif yang menarik. Namun pihak Pak Hang Seo masih belum menerima tawaran tersebut dikarenakan dirinya masih membuka kemungkinan untuk memimpin timnas India. Namun jika timnas Kamboja berhasil menggait Pak Hang Seo sebagai pelatih barunya, bukan tidak mungkin persaingan di Asia Tenggara nantinya akan semakin menarik untuk dinantikan. Calon kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini dikabarkan tengah menjadi incaran utama klub Serie A Italia yaitu Empoli. Empoli kabarnya berkeinginan untuk meminjam Martin Paes pada bursa transfer musim panas 2024 ini dengan opsi permanen setelahnya. Kabar update transfer pemain timnas Indonesia ini disampaikan oleh jurnalis asal Italia yaitu Gianluca Di Marzio pada Kamis 11 Juli 2024 ini. Sebelumnya Di Marzio memang telah mengabarkan bahwa Martin Paes sudah masuk radar Empoli. Dikatakan oleh Di Marzio bahwa Martin Paes kini menjadi incaran Empoli untuk mengarungi
Serie A musim depan. Kini yang terbaru, Empoli rupanya telah menjalin kontak dengan klub Martin Paes yaitu FC Dallas. Kabarnya, Empoli menginginkan jasa Martin Paes dengan status peminjaman terlebih dahulu untuk mengarungi musim 2024-2025. Pada Rabu 10 Juli 2024 ada kontak baru antara Empoli dengan FC Dallas, tulis Di Marzio dalam halaman resminya pada Kamis 11 Juli 2024 ini. Dengan demikian ada kontak baru antara Empoli dan FC Dallas untuk Martin Paes. Empoli sedang berusaha untuk peminjaman dengan hak penebusan penuh di akhir musim. Paes masih berusia 26 tahun, memiliki tinggi 192 cm, menghabiskan karirnya di Belanda bersama Nijmegen dan FC Utrecht sebelum ke FC Dallas yang musim ini memainkan 24 laga, jelas Di Marzio. Jika transfer Martin Paes ini terrealisasi, maka calon kiper timnas Indonesia ini akan menyusul Jay Itzes di kompetisi Serie A Italia. Adapun Jay Itzes sendiri kini masuk dalam skuad Venezia yang baru promosi ke kasta tertinggi Liga Italia musim depan. Itu artinya kemungkinan ada 2 WNI yang akan tampil di Serie A Italia nantinya. Akun Instagram Timnas Indonesia baru-baru ini kembali menjadi sorotan warganet. Hal itu dikarenakan akun tersebut menyukai postingan FC Utrecht yang memasang foto sang pemain yaitu Oleh Romeni. Ya, Oleh Romeni merupakan striker keturunan yang kini santer dirumorkan akan bergabung ke Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan skuad Garuda memang membutuhkan ujung tombak yang cukup tajam. Apalagi Timnas Indonesia akan mengarungi ajang yang berat di putaran ketiga ini, di mana anak asuh Coach Sintayong akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Rumor bergabungnya striker tersebut semakin santer usai akun Instagram Timnas Indonesia seketika menyukai foto Oleh Romeni di klubnya. Dilansir dari Instagram FC Utrecht, mereka membagikan potret pemain berusia 24 tahun ini dalam laga uji coba sebelum musim baru. Warganet pun kemudian langsung mengetahui bahwa postingan tersebut ternyata disukai oleh akun resmi Timnas Indonesia. Banyak yang menebak bahwa Oleh Romeni akan menjadi pemain yang akan diinvestasi selanjutnya. Ya, sebelumnya Oleh Romeni mengetahui bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia meminta waktu untuk memutuskan pilihannya. Hadirnya Oleh Romeni tentu dibutuhkan oleh Coach Sintayong demi menambah ketajaman di lini serang skuad Garuda untuk menatap putaran ketiga nanti. Beredar kabar bahwa ada 3 pemain yang akan menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U20. Satu di antaranya adalah Hinoke Mauresmo. Ya, Mauresmo Hinoke diketahui pernah membela Timnas Indonesia U20 bersama 3 pemain keturunan lainnya yang diseleksi oleh pelatih Garuda Muda di Toulon Cup 2024 kemarin. Ya, Mauresmo bisa dibilang menjadi pemain Timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024 kemarin. Penampilannya pun kerap mendapatkan sanjungan positif dari warganet. Selain Mauresmo, 3 pemain keturunan lainnya yang dicoba Coach Indra Safri di Timnas Indonesia U20 adalah Dion Mark dan Tim Gepen. Dari 3 nama pemain di atas, mereka dikabarkan akan dirusak oleh pihak PSSI. Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia U20 yaitu Ahmed Zaki Iskandar. Ya, 3 pemain yang kita lanjutkan. Kalau Jens Revan kan sudah beres. Itu ada Mauresmo, Dion Mark dan Tim Gepen, tutur Ahmed Zaki kepada wartawan. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan, dan perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar negeri masing-masing. Itu lebih bagus, lebih baik untuk mereka, imbuh sang manajer. Klub asal Justin Hubner yaitu Wolves dikabarkan ingin mengakhiri masa peminjaman pemain mudanya di Cerezo Osaka lebih cepat. Ya, Justin Hubner merupakan pemain klub asal Inggris yaitu Wolves. Pemain Timnas Indonesia itu dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret hingga Desember 2024 mendatang. Namun Wolves dikabarkan ingin membawa kembali Justin Hubner. Hal itu lantaran sang pemain yang diharapkan mendapatkan banyak pengalaman justru jarang mendapatkan menit bermain. Muncul rumor ke permukaan bahwa Wolves ingin membawa pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut, tulis Transfermarkt Indonesia. Terlebih tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris di musim 2024-2025 yang akan segera bergulir, imbuhnya lagi. Ya, sejak didatangkan oleh Cerezo Osaka dengan status pinjaman, Justin Hubner diketahui jarang mendapatkan menit bermain. Sejauh ini total Justin Hubner bermain dalam 8 pertandingan di Cerezo Osaka. Detailnya 6 di Liga dan 2 di Piala Liga. Menit bermainnya pun tak banyak dikarenakan Justin Hubner baru tampil 83 menit, sedangkan untuk Liga Cup ia mencatatkan 107 menit saja.
PSSI dikabarkan menaikkan gaji coach Sintayong dalam kontrak barunya di timnas Indonesia. Ya, diketahui pria berusia 53 tahun itu baru menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun kabarnya PSSI tidak mengungkapkan dengan detail soal gaji coach Sintayong tersebut. Dalam kontrak yang sebelumnya juga, ia juga tidak dibuka untuk menjadi konsumsi publik. Dalam kontrak baru PSSI dan coach Sintayong ini, hal ini ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar di ranking FIFA. Target kepada coach Sintayong naik, targetnya akan 100 besar dunia. Gaji pasti naik, tidak mungkin tidak, ujar anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga. Ya, dalam ranking FIFA terbaru pada 20 Juni 2024 ini, timnas Indonesia bertengger di peringkat ke-134. Namun timnas Indonesia kini berpeluang untuk terus mendulang pundi-pundi poinnya. Pasalnya, skuad Garuda akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Arya mengatakan bahwa coach Sintayong tidak ditargetkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Arya mengatakan bahwa PSSI sangat realistis mengenai peluang timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Menurut Arya, PSSI pun tidak ada target untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di kontrak baru coach Sintayong. Tidak ada target lolos Piala Dunia 2026 di kontrak STY, kata Arya. Kontrak STY baru sampai tahun 2027 saja. Pak Ketum mana mau membuat kontrak di luar masa jabatannya, tuturnya menegaskan. Jadi target untuk Sintayong hanya 100 besar di ranking FIFA, ungkapnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.